Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Yuk, mari kita sama-sama belajar IPA dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Adik-adik, kali ini saya mengajak Anda untuk belajar tentang rangkaian listrik. Materi IPA kelas 9 kurikulum 2013 untuk semester ke-6. Bersama saya Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Sebelumnya mari kita sama-sama buka pelajaran kali ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan untuk dipahami. Kita berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Siapkan fisik dan perlengkapan untuk belajar agar kita bisa menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Tentunya dengan cara menyiapkan alat tulis dan tempat duduk yang nyaman agar bisa mendengar, menyimak sambil mencatat. Oke? Yuk kita sama-sama ikuti. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini yaitu membedakan keuntungan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam kehidupan sehari-hari saat mau memasang jaringan listrik di rumah sering timbul masalah. Masalah apa saja? Antara lain bagaimana agar lampu kamar tetap menyala walaupun lampu kamar mandi atau ruang tamu atau dapur kita matikan. Nah, untuk menjawab itu ikutilah penjelasan berikut. Ada 2 jenis rangkaian loh untuk rangkaian lampu yang kita gunakan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel atau rangkaian yang bercabang. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau berjajar. Seperti memasang lampu hias, itu lampu hias pohon Natal yang barusan kita lewati, dan lampu-lampu hias yang dipasang di tempat-tempat di rumah-rumah makan dan lain sebagainya untuk memperindah tampilan dari suatu gedung atau bangunan. Nah, contoh rangkaian pada gambar berikut. Ini contoh dari rangkaian seri di mana lampunya dipasang secara berjajar, tersambung dari satu kabel. Nah, ini baterainya, ini kutub positifnya dan ini kutub negatif. Nah, ini penghambat pertama dan penghambat kedua atau resistor 1 dan resistor 2. Pada rangkaian seri, kuat arus atau I akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang di hambatan 1 maupun hambatan 2. Secara matematis dapat ditulis I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I seterusnya. Kalau ada 5 berarti I1, I2, I3, I4 sampai I5. Nah, itu I totalnya. Di sini di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1
tidak sama dengan yang ada di hambatan kedua. Mengapa? Ini ya. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan atau ditambahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain, P total atau tegangan total sama dengan P1 tambah P2 tambah P seterusnya. Sehingga hambatan total sama dengan jumlah seluruh hambatan yang ada dalam rangkaian itu. Ingat ya, maksud dari tanda titik-titik ini di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor lain yang lebih banyak lagi ya. Jadi kalau resistor atau hambatan lebih dari 2 atau tinggal dilanjutin aja. Hingga R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R seterusnya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Sebagai contohnya ini ada, ini adalah tempat rangkaian paralel. Ini ada percabangannya, ini charges, ini charges HP 1, charges HP 2, charges laptop 1 dan laptop kedua. Ini salah satu contoh rangkaian yang bercabang. Jelas toh? Perhatikan gambar berikut. Ini ya, gambar dari rangkaian paralel. Jadi ada percabangannya. Sini walaupun sumber arusnya satu, tetapi rangkaiannya dicabangkan seperti ini. Jadi kalau ini kita matikan lampunya ini, yang di resistor 1 ini, di resistor 2 masih tetap menyala. Nah, kelihatan kan bedanya dengan rangkaian seri? Nah, sekarang bayangkan ada aliran listrik yang berjalan dari baterai, berjalan ke arah bawah menuju hambatan 1, dan sesaat dia berada di persimpangan, si aliran listrik akan memecah dan ada yang masuk ke resistor 1, ada juga yang masuk ke resistor 2. Nah, itu artinya kuat arus di kedua hambatan itu akan berbeda. Ya, karena terdapat percabangan. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Alhasil kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I seterusnya. Di sisi lain, tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka kita dapat menuliskan menjadi P total sama dengan V1 atau tegangan pertama sama dengan tegangan kedua sama dengan tegangan selanjutnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung hambatan listrik untuk rangkaian paralel? Kalau kamu perhatikan konsep antara seri dan paralel tadi terbalik ya. Kalau seri disusun secara berurut dan dijumlahkan, sekarang cara menghitung hambatan paralel adalah sebagai berikut. Nah, ini 1 per R total
sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah seterusnya. Ini contohnya, contoh rangkaian seri. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ya. Ini rangkaian seri. Ini sumber tegangannya, P totalnya ada di sini. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi arus listriknya mengalir dari sini. Ini I ada di sini. Ini arah arus listriknya. Ini melalui rangkaian hambatan 1 atau resistor 1 dan resistor 2, kemudian dia menuju ke resistor ketiga. Jadi kabelnya hanya disambung tanpa bercabang. Ini yang seri. Dari gambar di atas, jika diketahui R1-nya 3 ohm ini dan R2-nya juga 3 ohm dan seandainya kita saja seperti itu. R3-nya 4 ohm, hitunglah hambatan total atau R total pada rangkaian tersebut ya. Kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Cara menyelesaikannya diketahui, ini tadi seharusnya 3 ohm ya, karena tadi sebelah 3 ohm ya. Jadi R1-nya ada 3 ohm, atau ini saja kita ambil 2 ohm, R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm. Maka yang ditanyakan berapa R totalnya. Penyelesaian ini untuk rangkaian seri ya. R total untuk rangkaian seri sama dengan hambatan 1 atau resistor 1 tambah resistor 2 tambah resistor 3 atau R1 tambah R2 tambah R3. Maka R1 tadi kita ganti dengan ini ya, 2 ohm tambah dengan 3 ohm tambah dengan 4 ohm. Dia salah cetak yang pertama tadi seharusnya ini R1-nya 3 ohm, tapi di sini saya tulis 2 ohm. Ya enggak masalah sih sebenarnya untuk menghitung, cuman cara menyelesaikannya saja. Jadi cuma kesalahan cetak. Nah, sekarang hasilnya ini 2 tambah 3 tambah 4 akan menghasilkan 9 ohm. Jadi hambatan total atau R total sama dengan 9 ohm untuk rangkaian tadi seandainya R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm. Contoh soal rangkaian gabungan, ini paralel dan ini seri. Nah, perhatikan gambar rangkaian berikut. Hitunglah hambatan ketiga resistor dalam gambar tersebut. Nih ya, rangkai ini paralel dulu baru diserikan dengan R4. Nah, untuk menghitung hambatan total ketiga resistor tersebut adalah cari hambatan total di rangkaian paralel dulu, baru jumlahkan dengan rangkaian seri. Cara menyelesaikan soal tersebut di atas. Yang pertama diketahui R1 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 4 ohm. Kemudian ditanyakan di sini, berarti kita cari dulu kan rangkaian paralelnya kan, berarti hambatan paralel dulu, berarti RP. Kemudian yang B-nya ditanyakan hambatan total, berarti paralel ditambah dengan rangkaian seri tadi. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan rumus ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini yang di rangkai paralel kan R1 dan R2 itu tadi. Nah, maka 1 per RP karena R1-nya tadi 3 ohm ini, maka R1 kita ganti dengan 3 ditambah dengan 1 per R2. R2 di sini harganya 2, maka kita ganti R2 dengan angka 2. Maka akan didapat 1 per RP sama dengan, kita carikan dulu KPK.
kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 ini. Maka 2 dan 3 punya kelipatan persekutuan terkecil yaitu 6. Jadi penyebutnya yang disamakan penyebutnya dan pembilangnya dikali dengan bilangan ini. Misalnya 3 ini jadi 6 dikalikan dengan 2 kan, maka ini yang di atas juga ini akan berubah menjadi 2/6 ditambah dengan yang 1/2 tadi menjadi 6 dikalikan dengan 3, berarti jadi 3 kali 1 jadi 3. Penyebutnya KPK-nya 6, maka 3/6. Jadi 1/r total, 1/r paralel sama dengan 2/6 tambah 3/6. Maka 1/rp kita jumlahkan ini ya, pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tidak karena sudah disamakan tadi. Maka jadi dia 5/6. Sekarang karena yang kita cari adalah RP, maka ini kita kali silang. 1 kali 6 sama dengan 5 kali RP. Jadi kita balik ya ini. Jadi dapat 5 RP. Nah, RP per 1 sama dengan 6/5. Maka RP sama dengan RP bagi 1 tetap RP kan? Maka 6 bagi 5 sama dengan 1,2 ohm. Nah, maka R total di rangkaian tadi menjadi R paralel ditambah dengan R3. Nah, sama dengan R paralelnya ini, kita pindahkan di sini 1,2 ohm ditambah dengan R3-nya 4 ohm, maka hasilnya menjadi 1,2 ohm tambah 4 ohm sama dengan 5,2 ohm. Berikut kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, rangkaian listrik ada 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dirakit untuk memperbesar hambatan, sedangkan rangkaian paralel adalah untuk memperkecil hambatan dan memperbesar arus. Dan kalau rangkaian seri, ketika lampu satu putus karena kabelnya hanya satu, misalnya ini kabel ini lampu satu di sini, lampu satu di sini, maka dia kalau ini mati lampunya, maka lampu di sini juga tidak akan bisa menyala, kecuali kalau lampu yang tapi ini kan kalau kita sambung kan dia tertutup sambung ke sana, ini mati, ini juga mati. Sebaliknya, ini mati, ini pun ikut mati. Mengapa? Karena dia akan terputus kabelnya. Sedangkan kalau rangkaian paralel seperti ini tadi, ini stop kontak ini, kalau ini saya cabut, yang 3 ini tetap bisa menyala. Jelas? Jadi itu rangkaian perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Uji kompetensi. Soalnya, apa sebab rangkaian listrik atau instalasi listrik di rumah kita atau di rumah Anda banyak orang memilih menggunakan rangkaian paralel? Jelaskan alasanmu. Dan setelah Anda menjawab, kiriman kembali ke guru mata pelajaran supaya adik-adik bisa memahami, mengetahui atau bisa mengetahui apakah jawaban kita itu atau jawabanmu itu sudah benar atau salah, dan sekaligus mendapatkan nilai harian. Oke? Akhir kata, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikut. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Dan sebelum kita tutup dan paling terakhir, saya memohon kepada adik-adik
yang belum pernah mengklik subscribe video saya, silakan klik subscribe dan loncengnya supaya adik-adik tetap mendapatkan notifikasi pelajaran dari saya dan tidak terputus. Oke, dan kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terpatri di otak. Oke, doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak jika berada di kerumunan orang banyak. Oke, sampai bertemu. Bye.